Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Dayat. Saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester skill digital dengan tugas untuk membuat atau menghitung gaji dan tunjangan karyawan. Di sini saya berkelompok dengan kawan saya, yaitu Raja Mulki Sulaiman, yang sedang berhalangan, jadi dia tidak bisa membantu saya pada hari ini. Jadi pada kali ini kita akan membuat atau menghitung gaji dan tunjangan seorang karyawan. Baik, mari kita mulai aja terus. Pertama-tama kita tentunya harus membuat tabel ini ya, tabel dari seluruh ini. Setelah itu di dalamnya ada nomor, nama karyawan, golongannya apa, statusnya apa, jumlah anak, dan nanti kita akan mencari di jabatan struktural, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, dan tunjangan samsat tentunya, dan total gaji. Dan kita juga akan menghitung total dari seluruh pergolongannya berapa total gaji ya. Baik, setelah itu kita akan membuat total golongannya seperti saya bilang tadi, dan kita akan membuat tabel 1 yang isinya yaitu golongan berapa untuk berapa gaji dari pokoknya, tunjangan anaknya, dan tunjangan istrinya. Dan kita akan membuat juga tabel 2 yang isinya tentang besar tunjangan untuk struktural ini berapa per jabatannya, dan juga tabel 3 untuk per jabatannya transportasi apa yang didapatkan untuk tunjangannya. Baik, langsung kita mulai saja dengan jabatan struktural. Di sini kita akan menggunakan pada kolom ini, pada kolom jabatan struktural, kita pada sel pertama kita akan menggunakan rumus if. Karena di sini kita akan membuat seperti untuk golongan 1 dia untuk staff contohnya. Baik, saya akan memperhatikan contohnya, rumusnya seperti ini. If kurung, kita akan mengklik di sel ataupun di kolom golongan, sel pertamanya yaitu golongan. Setelah itu kita akan membuat sama dengan, maksudnya itu untuk sel itu sama dengan misalkan golongan 1 kan, golongan 1 koma ataupun bisa titik koma, kita buat staff. Nah, staff ini kalau kita enter seharusnya muncul, tapi saya akan menggunakan multi if, yaitu kita akan menambah lagi if-nya ke dalam itu. Jadi caranya yaitu menulis lagi if-nya, memblok lagi sama dengan lagi, habis itu tanda petik 2 dengan kelanjutannya 2 romawi, tanda petik lagi koma, dan yang kedua ini kita akan mengisi kesubang untuk yang seperti yang terlihat di sini. Ini adalah untuk golongan kedua, kita tulis. Nah, kita akan melanjutkannya untuk yang ketiga juga. If seperti biasa, untuk kurung, buka kurung, diblok lagi sama dengan lagi, tanda petik romawi ketiga, romawi lagi koma, lalu kita akan isi ini dengan kabang karena itu dia sebagai golongan ketiga. Lalu kita lanjutkannya lagi dengan if lagi, klik blok lagi golongan ini sama dengan tanda petik romawi 4 romawi, tanda petik lagi koma, tanda petik 2. Nah ini di sini golongan keempat adalah namanya direksi, jadi kita akan isi direksi. Nah, setelah ini tinggal tutup kurung dan seharusnya sudah bisa dites. Nah, jika keluar seperti ini mereka cuma menanyakan apa kita yakin dengan rumus ini atau tidak. Nah, jika yakin tekan yes. Nah, ini sudah selesai untuk sel pertamanya. Jadi lanjutkan aja dengan menyalin ke bawah aja satu kolom ini, yaitu dengan cara tekan ini lalu arahkan sampai muncul lambang ini di kursor mouse kalian, lalu diklik, tahan. Nah, dia akan sesuai dengan seperti staff, golongan 1 staff, nah golongan 4 direksi, golongan 3 kabang, golongan 2 kesubang. Nah, kalau itu sudah selesai, kita akan menghitung sekarang gaji pokok.
Nah, di gaji pokok ini kita akan menggunakan tabel 1 untuk mencari gaji pokok. Di sini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekannya saja, yaitu sama dengan VLOOKUP tutup buka kurung. Nah, di sini kita akan memblok di golongan. Nah, kamu blok di golongan. Kenapa kita blok golongan? Karena kita akan mencari gaji pokok dari tiap golongan nih. Nah, jadi kita blok di golongannya, di kolom golongan sel pertama, koma ataupun titik koma bagi yang bisa. Nah, di sini kita akan memblok di sini. Nah, habis itu kita tambahkan koma 2,0. 2,0 ini untuk maksudnya apa? Maksudnya untuk kolom yang tabel yang kedua, untuk yang kolom kedua ini ya. Nah, di sini kita akan menambahkan beberapa elemen, yaitu elemen dolar, lambang dolar di depan maupun belakang huruf ini. Kenapa kita menambahkan? Karena dengan dolar ini kita bisa membuat ini tetap di sini, sedangkan ini tidak, karena ini akan terus ke bawah. Ya, kita menyalin ini sesuai seperti tadi ini, yang ini akan turun ke bawah, jadi kita harus menetapkannya dengan lambang dolar. Nah, jika sudah selesai tinggal di enter saja. Nah, hasilnya dia akan sesuai, yaitu 1.500.000 untuk golongan 1. Nah, ini seperti biasa kita tinggal ke bawah ya. Nah, double klik, dia akan sesuai. Nah, di sini seperti lihat, golongan 4 3 juta, golongan 3 2.500.000, golongan 2 2 juta. Nah, ini kan di sini kok RP, di sini kok nggak RP. Nah, cara untuk RP-kannya tinggal di blok ini aja yang mau mana. Nanti saya kena RP-nya sampai sini. Jadi saya akan buka ini mode accounting format. Tunggu. Nah, di simbol ini kita akan mencari yang namanya RP Indonesia. Nah, ini klik. Jika kalian teman-teman ingin ada nolnya, titik 00 bisa, tapi saya kurang suka karena nanti salah paham dengan nolnya. Tinggal oke. Nah, ini akan secara otomatis jadi RP. Nah, lanjut dengan tunjangan istri. Nah, di tunjangan istri ini mungkin saya berbeda dengan kawan-kawan yang lain, tapi saya berhasil alhamdulillah dengan rumus yang saya pahami, yaitu saya di sini akan menggunakan single if dengan dua kondisi. Karena kondisi pertama yaitu apabila si karyawan sudah menikah, dia akan menampakkan tunjangan istri. Apabila tidak menikah, dia tidak akan menampak, yang artinya dia akan nol tunjangan istrinya. Jadi di sini saya akan menggunakan rumus single if, yaitu dengan bukan single if kita tulis ya, tapi if satu aja. Seperti yang di jabatan struktural tadi itu multi if, jadi maksudnya banyak yang if. Nah, penjelasan, mari kita langsung ke prakteknya. If kita blok yang E7. Kenapa kita blok E7? Karena kita akan secara logika kita melihat apakah dia menikah atau tidaknya lewat dari E7 ini. Lalu kita akan seperti di jabatan struktural tadi rumusnya, kita sama dengan tanda kutip 2 nikah. Nah, karena jika dia nikah maka dia akan mendapatkan nilai dari ini kan. Nah, habis itu saya koma, dan di sini saya menggunakan saya harus mengklik seperti golongan ini untuk ini. Nah, itu yang saya gunakan. 1,0 tutup kurung. Kenapa saya harus F25? Karena yang saya buat yang lain-lain kurang bisa, waktu bisanya di sel pertama, tapi di sel lainnya rusak. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan rumus ini dengan single if dan mengklik satu-satu tentunya di satu-satu golongan. Nah, di 0 ini untuk apa? Ya, jika apabila walaupun di sini ada nilai tapi dia tidak ada statusnya nikah,
tidak ada selain ini, ataupun bisa disingkatkan selain dari kata-kata nikah ini, dia kan otomatis terisi 0. Nah, mari kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, kan dengan isi 290 untuk golongan 1. Nah, ini kalau kita untuk ke bawahin sebenarnya bisa, tapi karena ini tidak sesuai dengan karena kita harus sesuaikan dengan golongannya, jadi kita copy saja. Kita copy saja. Maaf. Tidak bisa. Kita ini seperti ini aja. Walaupun nanti agak salah. Nah, di sini kan dia kan harus golongan 4. Nah, di nikah 4. Nah, di ini kita tinggal ubah aja sesuai dengan ini. Nah, dia golongan keempat. Nah, tinggal ditekan aja di golongan 4, di enter. Nah, dia akan keluar sesuai dengan ini. Ini juga berlaku juga seperti itu. Nikah di golongan 3. Alhamdulillah nih sudah pas. Ini salah tadi. Ini di golongan ketiga. Ketiga sebenarnya teman-teman bisa aja tanpa harus menghapus ini ataupun itu. Bisa dia dengan cara menghapus ini dengan mengganti lain atau hanya mengganti nomornya aja. Tapi saya yang paling mudah ataupun saya yang sering gunakan itu memindahkan ini aja. Ya kan otomatis berganti. Nah, ini yaitu di golongan 3. Dipindahkan aja ke golongan 3. Ya, enter. Nah, dia akan seperti ini. Bentuknya ini juga akan terbalik. Nah, di sini ini adalah kondisi jika dia satunya tidak nikah ataupun nikahnya tidak ada, belum. Jadi saya akan naruh ini di golongan kedua sesuai, dan kita lihat hasilnya berapa. Nah, ini tidak akan ada hasil karena kenapa? Dia tidak terdeteksi dengan kata-kata nikah ini. Nah, selain kata-kata nikah ini, dia akan terdeteksi 0, tidak ada. Nah, seperti yang lainnya juga, kita akan di nikah di posisi di 3. Kita akan lanjutkan ini seperti biasa, golongan 1. Dia pasti makanya kita kadang-kadang yang di gaji pokok di VLOOKUP itu kenapa kita harus taruh yang lambang dolar, karena ini dia akan terbang aja ke bawah. Jadi kita harus taruh dolar. Di sini kita nggak taruh dolar karena kita nggak menetap di itu aja. Oke. Nah, di sini karena dia belum nikah ataupun belum, jadi dia tidak mendapatkan. Nah, ini juga di sini ini pindah ke 2. Nah, tidak juga karena belum. Ini pindah ke sini. Ini kita taruh di golongan 4 karena dia di golongan 4. Selanjutnya juga ini akan kita pindahkan ke sini. Habis itu ini kita akan tarik ke golongan 3 kan. Sampai golongan 3. Ini yang terakhir kita taruh di golongan kedua. Selesai. Mungkin cara saya ini kurang efisien ataupun kurang cepat, tapi ini yang menurut pemahaman saya dan menurut saya yang saya gunakan. Jika saya pakai seperti, kenapa nggak di blok aja dari satu ini? Kalau saya blok itu, sorry kalian lihat. Nah, kalau saya blok, ya tidak bervalue ya. Jadi saya memakai cara seperti itu. Jadi kita lanjut aja ke tunjangan anak. Nah, di tunjangan anak ini rumusnya sedikit panjang, dan saya menggunakan rumus gabungan, yaitu memakai rumus if and dan VLOOKUP. Nah, di sini sebenarnya agak susah dijelaskan, tapi saya akan berusaha. Nah, di sini kita akan memakai rumus if and pertama untuk pembukanya. Nah, if buka kurung and buka kurung lagi. Nah, di sini kita akan memblok golongan. Mungkin ada sebagian kawan yang membloknya di nikah
jumlah anak dan golongan, tapi saya cukup di golongan saja karena kita mendudukannya di sini tabel 1 golongan pertama untuk berapa anak. Dan di sini agak komplimen karena kita harus mengganti setiap kata rumus ataupun rumusnya sesuai dengan golongan ini. Karena saya sudah mencoba untuk nulisnya sampai panjang itu sampai sesuai 4 golongan itu tidak bisa karena itu rumusnya terlalu panjang. Jadi saya harus mengganti satu-satu rumus sesuai dengan golongannya. Mari kita lanjut. Seperti rumus yang di sebelumnya sama dengan tanda petik 2 di 1. Kenapa 1? Karena golongannya 1. Lanjut, kita taruh koma. Nah, di sini kita akan memblok jumlah anaknya. Karena kita akan mencari tunjangan anak. Oh iya, saya lupa jelaskan. Di tunjangan anak ada 2 kondisi, yaitu 3 kondisi sebenarnya. Yaitu kondisi pertama kondisinya terpenuhi, yaitu maksudnya jika lebih dari 3, jika kurang dari 3, maka dia akan dikalikan dengan tunjangan anak. Jika misalkan contoh nih 2, dia akan dikalikan dengan tunjangan anak 150. Nah, jika dia lebih dari 3, maka dia akan dikalikan dengan kalikan 4. Misalkan contoh 4 nih, 4 jumlah anak kan lebih dari 3 nih. Jadi 4 ini akan dikalikan dengan yang 4 nih ya, 300. Ini dapat hasil. Kita akan menulisnya di rumus ini. Tuh, yang kondisi ketiga ya dia tidak terpenuhi karena kenapa? Karena 0. Tidak ada, jadi otomatis seperti yang tunjangan isi dia akan langsung otomatis 0 sendiri karena tidak terhitung. Mari kita lanjutkan rumusnya. Kita klik yang di jumlah anak, kita blok maksudnya. Nah, di sini kita memakai lebih kurang sama dengan 3. Nah, karena kita ini kan lebih kurang dari 3 nih, jadi kita menggunakan ini. Sebenarnya saya akan menambah lagi lebih dari 3-nya untuk biar nanti tinggal kita ganti yang golongan ini aja. Nah, mari lanjut. Nah, di sini kita akan di sini kita akan memblok ini sekali lagi jumlah anaknya dikalikan F8 dikalikan dengan di sini kita memakai rumus VLOOKUP. Kenapa saya pakai lamang ini? Ini untuk kali maksudnya. Jadi nanti jumlah anak ini akan dikalikan dengan tunjangan anak di golongan 1. VLOOKUP sebenarnya tanpa kita tulis VLOOKUP bisa sih. Tinggal kita F7, kita klik ini. Tapi yang saya belajar bersama kawan saya itu saya memakai VLOOKUP aja biar lebih bagus. Terserah kawan-kawan, jika kawan-kawan mau menggunakan VLOOKUP silakan, ataupun jika kawan-kawan mau manual seperti klik ini satu-satu nanti sesuai dengan ini, saya tidak mau karena nanti kita tinggal hanya mengganti ini saja ujungnya. Nah, saya akan tetap menggunakan VLOOKUP penjelasannya, buka kurung. Nah, di sini kita akan mengklik ini sekali karena rumusnya hampir sama aja kayak di gaji pokok. Diklik ini saja, koma, dan kita akan memblok ini semua. Nah, setelah diblok, tentunya ini akan ditambahkan 2,0. Nah, di sini juga kita akan menambahkan dolar karena kita tetap maunya di situ aja, tetap menetapnya di sini, di belakang dan depan huruf. Nah, kita tutup kurung sampai sini. Jika emang dia kurang dari 3 sampai sini bisa, tapi saya akan menambahkan lagi untuk jika kondisinya lebih dari 4. Astagfirullah, maafkan saya. Jika dia lebih dari 4, kita akan menambahkan lagi if n. Nah, kita akan memblok lagi, kita ulang lagi seperti ini lagi dengan petik 2 golongan 1 petik 2 koma. Nah, lagi kita blok lagi jumlah anaknya. Kita akan membuat lebih dari 3. Nah, jika lebih dari 3 maka dia akan
akan melakukan dengan rumus VLOOK up yang seperti ini. Saya praktekkan lagi biar paham. Buka kurung koma 4. Nah, kan tadi di kondisi tadi kan ini mohon maaf, ini bukan tutup kurung. Kan kondisi yang kedua tadi, jika lebih dari 3 maka dia akan kalikan 4. Nah, maka di sini kita tulis 4, bukan kita blok lagi ini. Maka kita akan kalikan 4 lambang bintang itu, karena itu lambang kali di Excel. Lalu kita akan pakai rumus VLOOKUP lagi, buka kurung seperti yang tadi lagi kita lakukan, blok ini sekali, koma, lalu kita akan memblok ini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi lambang dolar ya. Nah, lambang dolar, tutup kurung. Nah, di sini ini adalah rumus akhir. Nah, ini sudah siap, tapi kita akan menambahkan koma, titik, tanda petik 2, 0. Nah, ini untuk kondisi ketiga. Jadi jika jumlah anaknya 0, ya karena tidak ada rumus, jadi dia otomatis akan 0. Karena tidak ada yang rumusnya kita tulis sesuai dengan itu. Berarti selain dari dua kondisi ini dia akan 0. Enter. Ada error dikit. Saya perbaiki sebentar. Salah gimana ya? Di sini kah? Oh iya, saya lupa isi yang 2,0 ya. Seperti ini. Nah, mohon maaf tadi saya lupa, koma 2,0. Nah, saya lupa tadi, mohon maaf sekalian. Nah, kita enter. Nah, oke. Nah, dia akan sesuai. Tapi ini kenapa tidak ya? Oh, mohon maaf kawan-kawan, tadi seperti saya bilang VLOOKUP itu susunan tabel. Kan kita lihat ambilnya tabel dari ketiga. Nah, yang ini dari kolom ketiga. Jadi kita ubah ini ketiga. Nah, berhasil. Jadi dua kali jadi rumusnya seperti tadi. V7 ataupun 2 ini dikalikan VLOOKUP dari ini, dari kolom ini. Jadi 2 kali 150 hasilnya 300. Nah, mohon maaf tadi banyak kesalahan. Nah, kita akan lanjutkan, kita akan langsung menambahkan ke bawah. Nah, ini kan pasti otomatis seperti ini. Nah, di sini kita hanya tinggal sesuaikan yang ini aja. Nah, ini aja dengan sampingnya. Seperti golongan ini berapa? Seperti 4. Kita buat aja 4. Tinggal kita enter ya kan. Oh ya, jangan lupa juga. Oh ya, benar. Nah, ini sesuaikan aja 3. Di sini 3. Nah, kenapa 0? Karena dia jumlah anak 0. Jadi selain dari dua kondisi lebih dari ataupun kurang dari 3, ini akan 0. Nah, lalu selanjutnya kita ubah aja sesuai dengan ulangannya 2, ini 3. Kita akan melakukan ini terus menerus. Mungkin saya akan potong untuk langsung. Ini sudah benar karena dia 0. Ini golongan kedua. Ini yaitu golongan keempat. 4 dan 4. Habis itu ini 3. Dan ini yaitu 2 dan 2. Nah,
sesuai dia seperti ini 4 kali. Kenapa ini 1.200? Kenapa ini sama? Karena 4 dikalikan dengan anak yang golongan 4 itu 300. Itu 4 kali 3 ya 100. 4 kali 3 ya 12. Jadi kalau 4 kali 300 1.200.000. Ini kebetulan ini pas dengan 4. Jika dia nggak pas dengan 4 seperti 6 ini, dia akan dikalikan 4. Nah, 4 dikalikan dengan golongan dari 4. 4 kali 3. Seharusnya di sini 24 ya. 24 salah. Ini kan lebih dari, coba saya 6 kali 300. Ini benar mungkin. Nah, di sini mungkin ada kesalahan, dia nggak sesuai mungkin. Jadi mungkin di sini kita harus sesuaikan juga dengan ini, karena kan 6 kali 3 kan hasilnya 18. Kalau 6 kali 300 dia 1.800.000. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan juga lagi. Ini kita ganti jadi 6. Baik, kita akan lanjut dengan new struktural. Nah, sisa ini sebenarnya ada mudah, tinggal aja ditunjukkan anak tadi yang susah dikit untuk penjelasannya, banyak error. Maaf. Kita akan melanjutkannya. Nah, di sini kita akan memakai rumus lookup untuk menghitung dengan. Nah, kenapa pakai lookup? Karena kita hanya menghitung dari ini aja, karena kita nggak menghitung seperti ini. Kalau emang tabel seperti ini kita memakai rumus lookup, tapi rumusnya seperti ini. Jadi kita memakai lookup. Nah, di yang strukturalnya kita akan memakai di tabel 2. Nah, langsung saja ke rumusnya. Kita memakai lookup. Nah, buka kurung. Nah, di sini seperti biasa kita akan mengklik. Nah, di sini bukan lagi di golongan, mengelahikan di jabatan struktural, karena di sini kita menulisnya jabatannya langsung, bukan lagi golongannya, bukan seperti ini golongan. Kita akan mengklik di golongan, di jabatan struktural, koma, dan tinggal kita blok ini semua, habis. Nah, kita akan koma 2,0. Kenapa begitu? Karena dia yang dilihatnya, kalau di sini tadi yang dilihatnya per kolom dari ini ya. Kalau di sini dilihatnya dari lewat sini. Ini berarti 2, berarti ini yang dilihat. Nah, kalau dia 3 di sini. Nah, begitu penjelasannya. Dan tentunya kita nggak lupa menambahkan dolar agar dia tidak terbang. Karena ini kita harus tetap di sini. Sedangkan ini waktu kita salin ke bawah dia akan mengikuti ke bawah. Tinggal kita enter. Aduh, maaf. Enter. Nah, sesuai. Staff dia hasilnya 250.000. Nah, tinggal kita klik ini lembang ini, tinggal muncul ini, klik. Nah, dia akan sesuai. Dia akan sesuai dengan ini. Dia didireksi 1 juta, Kabang 750, Kasubang 500. Nah, dia akan sesuai. Nah, selanjutnya kita menggunakan di tujuan transport ini kita menggunakan tabel 3 di sini. Nah, juga tentunya dengan jabatan struktural lagi. Nah, di sini sama aja dengan rumus tunjangan struktural, jadi kita hanya mengkopinya aja, tapi yang bedanya aja kita akan memblok di tabel 3. Mari kita lanjut. Lookup, buka kurung. Kita blok sel pertama dari jabatan struktural, koma. Dan kita akan blok ini semua ini. Nah, duduknya koma 2,2. Kurung. Dan juga jangan lupa ditambahkan dolarnya agar dia menetap di sini. Nanti enter. Nah, dan kita menyalin sampai ke bawah sampai muncul lambang ini. Nah, dia akan secara otomatis mengisi. Ini golongan 1 mikrolet untuk staff, untuk direksi dia mobil, untuk kabang dia motor, untuk kasubang dia bus pabrik. Sesuai. Nah, di sini di total gaji kita akan menggunakan rumus sum. Karena kita akan menghitung dari gaji pokok sampai dengan tunjangan struktural. Nah, caranya ini simple sekali, karena ini pertama-tama apa sih yang kita pelajari, itu dengan sum
buka kurung. Nah, tinggal kita blok aja dari sini sampai sini. Nah, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, ya kan secara otomatis menghitung penghasilan dari ini. Nah, tinggal kita add aja, disalin aja sampai ke bawah, dia akan mengikuti sesuai dengan barisnya. Nah, ini kan sudah selesai nih. Nah, tinggal sisa total golongannya. Berapa tiap-tiap golongan ini. Untuk golongan satu berapa total? Kan ada nih, ada dua golongan satu. Nah, total dari gaji satu golongan itu berapa? Nah, kita akan menghitungnya dengan cara memakai rumus sum if. Nah, sebenarnya caranya simpel, tapi tolong diperhatikan dengan baik. Kita akan menggunakan rumus sum if. Dan kita akan menggunakan di total gaji dan kolom golongan. Sekarang kita akan melihat tiap golongan satu berapa gajinya, golongan dua berapa totalnya. Nah, maksud saya sama dengan sum if. Nah, kurung. Nah, kita akan memblok ini dari atas sampai bawah. So, kita koma, titik tanda petik 2. Kita akan mengisi ini, karena kita hanya mengambil yang dari golongan. Kita lanjut, masuk koma lagi, ataupun di koma. Kita akan memblok ini sampai dan habis total gaji ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, sampai sini sudah selesai. Ini juga kita kan maunya di sini aja terus menetap. Jangan lupa untuk menambahkan lambang dolarnya. Dolar. Nah, itu kita enter. Otomatis dia akan mendapatkan nilainya sendiri. Nah, di sini kan dia sum if ini. Karena ini di rumusnya ini golongan 1. Nah, seterusnya sesuai dengan sampai golongan 4. Kita hanya bergantinya saja. Ini seperti biasa kita salin sampai ke bawah. Nah, masih sama, tinggal kita ganti aja ini sesuai dengan golongannya. Saya 2, dia akan otomatis terganti. Ya, dan ini 4. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah hasil praktikum saya, praktikum kelompok. Tapi Raja Maluki tidak berhadir pada hari ini. Hari-hari yang lain waktu pembuatan ini dia ada hadir bersama saya, membantu saya untuk menggunakan rumus-rumus ini yang mana yang cocok. Juga saya berterima kasih pada beliau. Dan juga saya berterima kasih pada dosen pengampun yaitu Pak Heran, dan juga asdos saya yaitu Kak Melinda dan Kak Aisyah yang sudah membantu saya di mata kuliah skill digital. Sampai sini laporan ataupun video praktikum saya tentang cara menghitung gaji dan tunjangan karyawan untuk ujian tengah semester. Mohon maaf jika banyak salah. Saya akhiri dengan salam, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.